Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Widiawati dengan NIM 2892150 Prodi Manajemen Pagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan mata pelajaran Etika Bisnis dengan topik budaya dan etika bisnis. Video ini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya dengan mapel etika bisnis dengan dosen Bapak Sugeng Prayitno. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada definisi budaya. Apa sih itu definisi budaya? Budaya adalah hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Suatu budaya yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan selama periode waktu yang lama akan mempengaruhi pola pembentukan dari suatu masyarakat, seperti kebiasaan rajin bekerja, dan kebiasaan itu berpengaruh secara jangka panjang, yaitu bagi semangat rajin bekerja yang terus-menerus yang terjadi di usia senja. Begitu pula sebaliknya, jika sudah terbiasa bermalas-malasan dan tidak suka bekerja, maka itu juga akan terbawa hingga pada saat menjadi kakek nenek atau lansia. Karena itu, suatu budaya bukan tidak mungkin untuk dirubah, asalkan ada keinginan dan semangat kuat untuk melakukan perubahan itu, dan yang mampu mengubahnya hanya manusia itu sendiri atau diri kita sendiri. Nah, yang kedua ada budaya dan etika bisnis. Yang pertama, ada hubungan kuat antara budaya dan etika bisnis itu. Masyarakat yang berbudaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami tentang etika. Namun, masyarakat yang cenderung budaya rendah cenderung pemahaman etika menjadi kurang. Kepemilikan budaya bersumber dari keinginan untuk menjunjung tinggi apa yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka tentang aturan-aturan dan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai sebuah warisan kebanggaan secara turun-temurun. Contoh seorang pemimpin yang memiliki keponakan yang melamar pekerjaan di perusahaan yang dipimpinnya. Nah, tentunya jika pimpinan tersebut ingin menggunakan power atau pengaruhnya, ia bisa dengan mudah untuk meluluskan keponakannya untuk bisa bekerja di sana, walaupun ia dianggap memiliki kompetensi yang rendah. Tapi tindakan itu dianggap melanggar etika atau sangat tidak etis, tidak adil juga kan. Nah, maka cara yang dapat dilakukan oleh pimpinan tersebut untuk menolong keponakannya itu dapat dilakukan dengan membantu mendidik, mengembleng, mendisiplinkan keponakannya secara mentalis dan keilmuan secara sistematis. Dan tentunya semua itu dilakukan sebelum keponakannya itu mengikuti tes masuk ke perusahaan itu. Tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang lebih berbudaya dan tidak melanggar nilai-nilai etika. Itu adalah contoh dari etika bisnis dalam budaya. Nah, yang ketiga ada definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu kebiasaan yang telah berlangsung lama, yang dipakai dan diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Dan suatu organisasi pada dasarnya menjalani tahapan demi tahapan dari waktu ke waktu yang bisa disebut dengan siklus organisasi. Artinya,
Suatu organisasi yang tumbuh dan berkembang, 誰かの dia akan menjalani suatu proses Mereka kehidupan mesti atau living organism. 日の光が少 Itu しずつ空気 sebagaimana を dikatakan oleh Talijuduhu Daraha bahwa sebagai living organism yang sudah ada suatu organisasi merupakan output proses panjang di masa lalu, sedangkan sebagai produk proses organisasi adalah alat bantu atau input bagi usaha mencapai tujuan. Nah, yang keempat ada pengaruh budaya dalam mendorong pembentukan manajemen kinerja. Pengaruh budaya dalam mendorong pembentukan kinerja itu sudah ada contoh jelasnya ya. Pengaruh budaya yang kuat dianut oleh suatu organisasi dan itu mampu mendorong pembentukan manajemen kinerja. Di organisasi adalah salah 誰かをずっと satunya 呼んでいる pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang India. Nah, masyarakat India sudah lama dikenal dengan hubungan kekerabatan mereka bersama anggota keluarga yang sangat kuat. Sehingga kita sering menemui tentang family business atau usaha bersama di masyarakat India. Artinya mereka mendidikkan dan melakukan perekrutan tenaga kerja yang berasal dari garis keturunan mereka sendiri, khususnya para anggota keluarga. Contohnya, saya membuat usaha dengan tante saya. Nah, dari organisasi, misal dari sekretaris, nanti dari bagian keuangan, dari manajemen kerja, marketing gitu. Nah, dari keluarga itu sendiri. Tuh. 誰かの声が Kemudian dan tujuannya bermacam-macam. 日の光が Di 少しずつ antara 空気を lain, satu, berbagai macam permasalahan bisnis dan konflik yang terjadi di dalam perusahaan akan cepat diselesaikan. Yang kedua, konsep family business diharapkan mampu menjaga rahasia bisnis dengan baik. Yang ketiga, perolehan keuntungan dapat dipakai untuk menyejahterakan para anggota keluarga. Yang keempat, para anggota keluarga dapat belajar bisnis dan khususnya dapat tertampung pekerjaan. Nah, itu merupakan tujuan dari family business yang biasa dikerjakan oleh orang India. Itu juga bisa dipakai kalau kita mau, juga bisa. Nah, budaya organisasi 誰かの ini ada menurut para ahli 誰 ya. かをずっと Budaya organisasi merupakan hasil dari interaksi antara satu, bias dan asumsi para pendirinya, dan dua, apa yang dipelajari oleh para anggota. Pertama, organisasi yang dipekerjakan oleh para pendiri dari pengalaman mereka sendiri. Itu menurut Edgar H. Schein. Jika pihak manajemen perusahaan berusaha mengubah budaya organisasi yang dianggap tidak lagi layak untuk diterapkan, maka perlu dimengerti dan dipahami apakah para karyawan siap untuk mengubah budaya organisasi tersebut atau sebaliknya melakukan penolakan ya. Apalagi jika para karyawan menganggap pengubahan budaya hanya akan memperumit keadaan atau tidak efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada. Karena itu, jika ingin dibuat perubahan budaya organisasi, maka sebaiknya dilakukan atas dasar konsep representatif atau aspiratif, serta ditindaklanjuti dengan sosialisasi dengan tujuan agar pembuatan konsep pengubahan budaya organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif. Menurut Syekh tadi ya, bahwa para pegawai akan dapat lebih menerima perubahan budaya jika satu, rekor keberhasilan organisasi tersebut sebelum hanya sedang-sedang saja. Dua, para pegawai umumnya tidak puas. Dan tiga, citra dan
reputasi sendiri dipertanyakan. Nah, yang kelima ada budaya perusahaan. Budaya perusahaan yaitu berdasarkan hasil-hasil penelitian yang paling mutakhir. Robbins menemukan bahwa ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan menggambarkan budaya perusahaan. Yang pertama yaitu ada inovasi dan pengambilan risiko. Perusahaan yang memiliki budaya ini biasanya sangat mendukung pegawainya untuk senantiasa bereksperimen, mencari peluang baru, dan menemukan inovasi meskipun dapat menimbulkan risiko berhasil atau gagal. Nah, yang kedua ada perhatian terhadap detail, menghargai hal-hal yang dapat diduga sebelumnya, kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi ke hasil atau keluaran, menekankan pentingnya hasil dan pencapaian tujuan organisasi daripada proses atau cara-cara yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi ke orang, memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap orang yang setiap makhluk yang memiliki harga diri dan hak sosial. Yang kelima, orientasi tim, bekerja secara terorganisir dalam kelompok-kelompok kerja sangat dipentingkan dalam perusahaan yang memiliki budaya berorientasi tim. Yang keenam, keagresifan. Para pegawai dalam perusahaan yang memiliki ciri agresif ini umumnya didorong oleh perilaku aktif dan memiliki semangat kompetensi baik dengan pegawai lain dalam perusahaan itu maupun dengan pegawai dalam perusahaan lain. Yang ketujuh ada stabilitas. Perusahaan mendukung status quo di mana kegiatan-kegiatan perusahaan yang bersifat aman, terjamin, pasti, dan tidak menimbulkan goncangan-goncangan lebih dihargai dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang dianggap beresiko. Yang keenam ada perusahaan dan pergeseran budaya. Pada saat ini harus diakui bahwa budaya lokal atau daerah kita perlahan mulai berubah dan bahkan ada bagian-bagian tertentu yang hilang. Dan selanjutnya diperkirakan jika sudah daerah tidak mampu mempertahankan budaya daerahnya, maka perlahan-lahan cara berpikir dan bersikap akan meninggalkan budaya daerahnya dan menerapkan konsep gaya budaya nasional. Ini terlihat secara perlahan-lahan, masyarakat cenderung berpikir dan menerapkan budaya nasional dalam tata kehidupan serta format bisnis yang dibangunnya. Contohnya jelas terlihat pada acara-acara pesta kawinan tertentu yang diadakan di perkotaan, di mana para mempelai laki-laki dan perempuan kadang-kala ditemui tidak lagi memakai pakaian adat yang kita, namun telah memakai pakaian yang bergaya barat seperti jas dan gaun. Seharusnya jika idealisme budaya daerah dipertahankan, maka tetaplah seluruh sesi acara penuh dengan nuansa dan kultur yang diwariskan oleh para leluhur. Misal saya dari Jawa, saya nikah bisa dengan adat Jawa, bukan dengan gaun-gaun atau gimana gitu. Fungsi budaya dalam kehidupan bermasyarakat menurut Sondang Pisiagian sebagai berikut. 1. Penentu batas-batas perilaku. Kedua, instrumen untuk mempertahankan jati diri. Yang ketiga, penumbuhan komitmen sosial dalam berbagai bidang kehidupan seperti di bidang ekonomi, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Yang keempat, ada perekat rasa kebersamaan. Yang kelima, sebagai pengganti mekanisme pengendalian yang formalitas dan mengembangkan kemampuan untuk memantau diri sendiri atau self-monitoring. Nah, yang ketujuh ada budaya global dan produk global. Budaya global dan produk global. Budaya nasional sebenarnya adalah percampuran antara budaya lokal yang berada di negara tersebut
Dan dalam proses selanjutnya, budaya nasional akan mengalami penipisan perlahan-lahan karena digantikan oleh budaya lokal. Dan dalam artian, jika budaya nasional tersebut tidak mampu mempertahankan nilai-nilai, norma-norma, konsep-konsep, dan lain terhadap itu, terjadi hantaman maksudnya budaya global. Salah satu faktor pendukung terwujudnya kondisi ini terjadi karena begitu berkembangnya perangkat teknologi yang tersedia, terutama dengan munculnya internet. Dipakainya internet sebagai salah satu penghubung menyebabkan dunia ini berada dalam kondisi atau tanpa batas. Internet juga menjadi salah satu media yang mampu mempercepat berbagai proses pengambilan keputusan. Saat ini kita melihat berbagai produk-produk berasal dari budaya global yang sudah masuk dan terjual di berbagai negara. Pengaruh budaya luar juga semakin terlihat jika sebagian anak-anak generasi sekarang tidak lagi patuh dengan nasihat orang tua yang diajarkan orang tua terlebih dahulu, yang tidak menunjukkan sopan santun yang kurang dan budaya malu yang semakin terkikis. Ini bisa jadi disebabkan oleh minimnya sikap kritis dalam mencegah berbagai segi, atau masyarakat menyebutnya demokrasi yang kebablasan. Masyarakat yang menempati suatu wilayah memiliki peran besar dalam mempertahankan budaya di tempat tersebut, sehingga perlu kita memahami apa yang menjadi fungsi masyarakat. Menurut Nightingale and McMurtry, ada 5 fungsi masyarakat, yaitu fungsi produksi, fungsi sosialisasi, fungsi pengawasan sosial, fungsi partisipasi sosial, dan fungsi gotong royong. Dalam arti luas, masyarakat menunjukkan pada interaksi kompleks sejumlah orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama, meskipun tidak bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu. Dari yang harus kita pahami sekali, jika masyarakat era sekarang sangat dinamis dan cenderung akan perubahan, sifat dukungan ini terjadi sebagai efek dari direct information yang selalu mereka terima. Yang ke-8 ada perusahaan multinasional Amerika dan pengaruh pada budaya negara lain. Perusahaan multinasional dan Amerika pengaruh pada budaya lain. Ada beberapa permasalahan yang tersebut menjadi tantangan perusahaan Amerika. Yang pertama, bagaimana agar dominasi perusahaan Amerika tersebut dapat terus bertahan dan berkembang. Kemudian, bagaimana prospek usaha perusahaan Amerika di kemudian hari dengan banyaknya persaingan dari perusahaan negara tuan rumah, yang mana saat ini perusahaan dari negara tuan rumah mulai bermunculan dan memiliki kekuatan daya tawar yang kuat di pasar domestik dan internasional. Yang ketiga, ada pasar mempertahankan produk Amerika tetap disukai di pasar internasional. Permasalahan ini harus dicari solusi strateginya, karena bagaimanapun perusahaan Amerika tersebut selalu berusaha untuk mempertahankan dominasi penjualannya di pentas internasional. Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah dengan memahami budaya manajemen kerja yang berlaku di berbagai negara di dunia ini. Artinya, perusahaan Amerika yang membuka kantor cabang dan pabrik di berbagai negara sulit melihat bagaimana karakteristik budaya yang mereka terapkan dalam tatanan kinerja mereka. Seperti adanya waktu yang dipakai untuk beribadah sholat, berpuasa di bulan Ramadan, berhari raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad, dan perayaan lainnya, itu bisa diterapkan di perusahaan yang mayoritas beragama Muslim mereka. Gitu. Yang ke-9 ada sejarah globalisasi sebagai awal pembentukan budaya global. Lahirnya istilah globalisasi sebenarnya merupakan bentuk penyempurnaan dari perdagangan yang berlangsung tanpa ada batas lain atau lebih dalam, adalah bentuk pencairan dari rasa ego manusia untuk menikmati kehidupan duniawi ini dengan lebar. Jika konsep globalisasi dihubungkan dengan investasi, maka ini jelas sangat berdekatan. Mungkin sejarah mencatat bahwa perjalanan Vasco da Gama membuktikan bagaimana perjalanan saat mulai meninggalkan Tanjung Harapan
ekspedisi berlayar ke India sampai di Kalicut, di mana pada tempat tersebut Vasco da Gama menemukan banyak sekali rempah-rempah yang sangat menguntungkan untuk dijual di pasaran Eropa. Yang selanjutnya dimulaikan pengangkutan rempah-rempah tersebut melalui pelabuhan Alexandria menuju Venezia. Maka tidak heran jika kaum anti globalisasi mengatakan bahwa globalisasi merupakan kata lain dari penjajahan negara maju pada negara berkembang atau terbelakang dengan model dan wajah baru yang jika kita bandingkan dengan masa eksploitasi negara Asia dan Afrika oleh bangsa kulit putih Barat pada di era tahun 1940-an. Terima kasih, itu adalah sedikit materi dari saya tentang budaya dan etika bisnis. Apabila ada kesalahan kata atau materi yang kurang, harap maklum ya teman-teman, nanti bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih, setelah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe.